Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian komprehensif pendidikan profesi guru Nurlela Mukri hari ini dibuka dengan membacakan basmalah. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada saudari disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man jalladhi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Oke, silakan. Selanjutnya silakan menulis potongan ayat mulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai di sini saja. Ya, Baik. silakan ditulis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai di sini. Silakan. Oke. Sebentar Pak, sedikit lagi. Oke, oke, tahan. Coba perlihatkan. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Baik, silakan. Oke, ini oke. Kami akan tampilkan modul ajar ya. Nurlela Mukri ya. Kami akan tampilkan modul ajar atas nama Nurlela Mukri ya. Nurleli Pak, mohon maaf Nurleli. Nurleli Mukri. Ya, kami akan tampilkan. Silakan mendemonstrasikan ya modul dimaksud secara singkat, namun bisa mewakili keseluruhan bagian-bagian dari modul ini. Silakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya
Kita berdoa dulu ya. Satu orang Ibu panggil untuk maju di depan memimpin doa. Silahkan Adik Ilham. Iya, terima kasih Adik Ilham sudah memimpin doa hari ini. Berikut, jadi minggu lalu kalau kalian sudah belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui pendekatan PBL, peserta didik dapat memahami beberapa Asmaul Husna dengan benar. Baik, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, apakah ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Iya, bagus. Siapa lagi yang tahu? Iya, berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, siapa lagi yang tahu? Ya, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Wahhab dan Al-Kabir. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan sebuah video tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Silahkan adik-adik mengamati gambar. Setelah itu, Ibu mau tanya apakah kalian sudah paham dengan tayangan video kali ini. Silahkan adik-adik Ibu kasih waktu ya, 3 menit untuk menyaksikan video. Iya, sudah dilihat videonya tadi? Iya, kira-kira ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Iya, Ibu saya. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang tahu? Iya, ya. Jadi hari ini melalui tayangan video, jadi di sini kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu Allah itu Maha Pemberi dan Allah itu Maha Besar. Kemudian di sini, jadi apa bukti-bukti Allah itu Maha Pemberi? Yang pertama adalah Allah itu memberikan rezeki kepada makhluknya. Yang kedua, Allah itu memberikan segala sesuatu yang diminta oleh makhluknya. Nah, kalau untuk Al-Kabir di situ Allah itu Maha Besar. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini beserta isinya seperti pulau, gunung, pemandangan yang indah. Jadi itu adalah semua besar dan Allah itu Maha Pemberi. Baik, dengan penjelasan Ibu tadi, apakah adik-adik sudah paham? Iya, bagus ya. Sekarang Ibu bahagikan LKPD. Jadi Ibu bahagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi yang kelompok 1 itu tentang Asmaul Husna Al-Wahhab. Kemudian kelompok 2 itu tentang Asmaul Husna Al-Kabir. Jadi instruksi dalam membuat kaligrafi hari ini, jadi untuk kelompok 1 itu disilahkan untuk membuat kaligrafi Al-Wahhab. Kemudian Ibu sediakan ini kertas buffalo atau karton. Silakan kalian menghias ya, menghias kaligrafi ini dengan kreasi kalian. Ya, Ibu kasih waktu ya. Di sini Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk menghias kaligrafi. Disilahkan. Ya, apakah sudah selesai? Iya. Kelompok 1, apakah sudah siap mempresentasikan hasil kaligrafinya? Iya, silakan maju. Ya, silakan ditanggapi untuk kelompok 2. Iya, kemudian silakan untuk kelompok 2 untuk menampilkan hasil kaligrafinya tentang Al-Kabir. Baik. Ada tanggapan dari kelompok 1? Iya, bagus ya. Ya, jadi untuk hasil kaligrafi yang kalian buat hari ini, Ibu periksa hasilnya sudah bagus, namun ada sedikit kurang kerapi ya. Jadi insya Allah nanti kedepannya bisa dirapikan kembali. Baik, untuk
hasil tadi, apakah kalian mengalami kesulitan? Iya, tidak ada. Baik, bagus ya. Yang sekarang eh, kita mau simpulkan sama-sama. Jadi untuk Asmaul Husna pada hari ini, pada intinya adalah Al-Wahhab itu Allah memberi rahmat kepada seluruh umatnya. Itulah yang membedakan antara eh, manusia kemudian dengan makhluk. Maha pemberi. Allah juga maha besar karena Allah itu memberi segala sesuatu yang dia kehendaki kepada makhluknya. Baik, setelah itu Ibu akan berikan tes ya, tes pilihan ganda. Jadi adik-adik silahkan dijawab. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Silahkan dikerjakan. Iya, baik. Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Baik, Ibu periksa dulu ya hasilnya. Iya, bagus semua. Hasilnya sudah mencapai kentuntasan. Ya, jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, jadi Ibu sampaikan kembali untuk materi minggu depan itu adalah tentang puasa Ramadan. Jadi silakan adik-adik cari tentang materi puasa Ramadan karena minggu depan kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Oke, dari hasil kalian sudah baik dan untuk tes sumatifnya juga baik. Kemudian kita akan untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya, silakan satu orang untuk berdoa ya. Ya, terima kasih. Baik, pembelajaran hari ini kita tutup dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya pada yang teruji, Ibu Nurleli. Pada ini, coba dibaca pertanyaannya. Pada bagian mana tahapan pembelajaran modul ajar yang mengalami kendala atau tantangan? Bagian mana, Bu, kira-kira? Iya, jadi kalau dalam modul ajar ini yang mengalami tantangan itu di saat proses pembuatan apa kaligrafi, Pak. Tidak, pertanyaannya untuk gurunya. Kan ini modul ajar ini kan dijalankan oleh guru kan? Iya, Pak. Pertanyaannya dari modul ajar ini bagian mana tahapan modul ajar ini yang gurunya mengalami kendala atau ada tantangan? Iya, jadi di bagian kegiatan inti, Pak. Oke, Jadi, kita lihat ya. kegiatan inti. Sebentar, kegiatan inti. Kenapa di kegiatan inti ada apa? Jadi di kegiatan inti ini kan di sini ada yang pertama itu langkah awal. Langkah awal itu menanyakan pertanyaan mendasar. Di sini guru itu harus apa? Menanyakan ke peserta didik, kesiapan peserta didik. Apakah sudah siap atau belum? Yang kedua ini adalah mendesain project. Nah, untuk mendesain project di sini saya berpikir apakah yang cocok untuk peserta didik. Jadi nantinya kemungkinan ada peserta didik yang tidak mampu untuk membuat kaligrafi misalkan. Kan ini, Kemudian ya kan ini bukan membuat kaligrafi. Ini kan cuma mewarnai. menghias, Pak. Ya, apalagi Menghias. menghias. Ini ini kan cuma menghias. Ya, Kelas 3. Nah, jadi ya. kendalanya apa? Di kegiatan inti. Ya, kendalanya itu eh, di saat apa? Proses, Pak, proses. Kenapa proses? Ada apa di proses? Ya, saat peserta didik itu mengerjakan kaligrafi atau menghias itu di saat menyiapkan apa bahan-bahannya, bahan-bahan untuk membuat menghias kaligrafi.
Oke, pertanyaan saya sekarang akan dialami oleh guru. Sebentar siswa. Sekarang apa yang dialami oleh guru pada saat melaksanakan modul ini, terutama untuk PJBL? Apa kendalanya? Apa tantangannya? Apa hal yang hal yang sulit dihadapi pada bagian Ya, mana dari kalau belajar ini? Oh, kalau menurut guru. saya ya kalau kendala saya itu dalam menyusun media ya, media pembelajaran Pak yang menarik untuk peserta didik. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Apa masalahnya yang real? Ya, dalam membuat media pembelajaran karena kemungkinan masalah saya apa membuat video atau membuat PPT di situ Pak. Kalau kita lihat medianya, oh ini hanya materinya ya. Ini materinya doang ya. Ini materinya. Ya, Kenalannya dibuat materi ini dalam bentuk video atau PPT. dalam bentuk PPT Pak. Nah, sekarang ini yang ada video yang ditampilkan ini hanya video yang dari luar ini. Ini saya ambil dari YouTube Pak. Oh, tidak buat video sendiri. Kemarin itu sempat buat video tapi untuk modul PBL Oh, yang karena PBL. iya Oh, mengingat videonya. waktu sudah mepet jadi saya ambil YouTube-nya ini lewat apa link videonya lewat YouTube. Oke, oke. Ini ya. Oke, sip, sip. Oke. Apalagi kira-kira di bagian mana lagi? eh untuk menyusun asesmen, Pak. Asesmen. Asesmen. Pada Ya, bagian mana? untuk Ini. membuat apa soal HOTS itu yang masih saya apa rasa agak sulit, Pak. Oke. Misalnya kesulitannya bagaimana? Untuk menentukan misal KKO-nya harus pakai C3 atau C4 itu, Pak. Oke. Kalau soal ini yang ada sekarang, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, ini soal yang tidak bermuatan hoax ini. Ada, Pak. Jadi di sini saya buat materi HOTS-nya itu nomor 3, Pak. Nah, Cuma coba satu baca. nomor. Coba dibaca. Ya. Andi memiliki banyak mainan. Setiap hari ia selalu berbagi mainan dengan adiknya. Sikap Andi ini mencerminkan sifat Allah yang A. Al-Wahhab atau Maha Pemberi karena ia selalu memberi mainan kepada adiknya. B. Al-Kabir, Maha Besar karena ia memiliki banyak mainan. C. Ar-Rahman atau Maha Pengasih karena ia sayang kepada adiknya. D. Al-Rahim, Maha Penyayang karena ia selalu memberikan perhatian kepada adiknya. Jawabannya? Jawabannya Al-Wahhab atau Maha Pemberi karena ia selalu memberi mainan kepada adiknya. Kenapa ini jadi hoax? Ya, karena ada deskripsinya, Pak, di situ soal cerita sedikit. Apakah yang membedakan soal hoax dan tidak itu hanya di deskripsinya? Ya, kalau untuk hoax itu eh, harus ada deskripsi, pemikiran apa? Butuh penalaran, Pak, pemikiran. Oh, Sedangkan apa yang Hah? apakah ini butuh penalaran oleh siswa sebelum menjawab bagian ini? Iya, Pak. Penalarannya seperti apa? Di deskripsi ini karena nantinya siswa membaca oh apa maksud dari apa cerita ini atau deskripsi ini. Andi memiliki banyak mainan. Setiap hari Andi berbagi mainan. Jadi ketika dia berbagi, mungkin dia berbagi itu karena si Andi memiliki banyak mainan. Atau si Andi menunjukkan kasih sayangnya kepada adiknya. Atau dia juga maksa sayang karena sering memberikan perhatian kepada adiknya. Jadi relatif semua jawaban ini benar.
Ada perbedaannya, Pak. Perbedaannya di mana? Di sini kan saya cantumkan Al-Wahhab. Kemudian yang B Al-Kabir. Jadi bisa dilihat situ baru C Ar-Rahman, D Ar-Rahim. Iya, apakah sikap berbagi itu adalah salah satu wujud dari sikap Al-Wahhab? Iya, Pak. Karena Allah itu kan apa? Artinya Maha Pemberi. Jadi dengan berbagi itu kan memberikan mainan kepada adiknya. Oh, bisa bisa saja bisa berbagi karena banyak. Bisa saja berbagi karena sayang. Iya, Pak, Jadi, ya, tapi yang lebih tepatnya di sini mirip-mirip, tapi yang lebih tepatnya itu apa? Itu yang apa? Hots, pemikiran hots. oh, yang Karena di situ berpikirnya, oh, ini mirip-mirip, mana yang lebih tepat? oh, karena Gitu, mau Pak. berbagi itu juga kan termasuk termasuk wujud kasih sayang. Berbagi itu Iya. kan juga termasuk wujud karena sudah banyak punya saya bagi. Jadi, Iya, iya, tapi di sini yang lebih tepatnya oh Al-Wahhab. yang lebih tepat. Andi Iya. memiliki, coba dibaca ulang. Andi memiliki banyak mainan. Setiap Nah, hari ia selalu berbagi mainan dengan adik. coba stop. Kenapa Andi mau berbagi mainan? Karena ia ada jiwa-jiwa pemberi. Tidak, karena dia banyak mainan. Itu coba lihat. Ya, Kenapa? Coba perhatikan. Andi mau berbagi. Nah, kenapa ya, Andi mau berbagi? Karena Andi banyak mainan. Jadi, jawaban ini juga betul. Ini. iya, tapi kan Memang. Jadi, sama-sama memberi, tapi di situ dilihat dari jiwa jiwa apa maha pemberi dari dirinya. jadi mana yang diperbaiki ini? Ini soal sudah butuh. Mana yang perlu diperbaiki? Stem soal, ini stemnya, Ya, ini stem, ya, atau optionnya? ya. Mana yang perlu diperbaiki? Atau tetap sudah begini Optionnya, nih soal? Pak. Hah? Optionnya mungkin perlu diperbaiki, Pak. Optionnya yang perlu diperbaiki. Atau Ya. stemnya? Hmm. Yang lebih utama itu eh, pilihannya yang ABCD-nya ini nih. Yang lebih utama itu. Ya. Bisa juga stemnya. Misalnya, Ya. Andi bersama adiknya setiap hari selalu bermain. Andi Ya. seringkali memberi mainannya kepada adiknya. Nah, itu sudah ada kan memberi. Oh, berarti kalau Al-Wahhab Maha Pemberi. Oh, iya berarti kan tadi dia ada memberi. Nah, berarti lebih pas Al-Wahhab. Begitu Ya. ceritanya. Hanya ini Andi memiliki banyak mainan. Setiap hari dia selalu berbagi. Berarti dia berbagi karena banyak mainan. Bukan karena dia Maha Pemberi, tidak. Kalau dia tidak ada banyak mainan, dia tidak mau kasih. Iya, Pak. Jadi begitu menyusunnya ya. Iya, Pak. Ah, Ya. jadi jadi kalau ini dijawab nanti ini bukan Bu, kan ya Andi banyak mainan karena dia banyak mainan dibagi sama dia bukan karena dia suka memberi tidak. Nah, kecuali stemnya dirubah. Misalnya Andi dan adiknya sering bermain bersama Ya. dan Andi suka memberi mainan kepada adiknya. Nah, sikap Andi ini mencerminkan sikap Allah yang Al-Wahhab, Maha Pemberi, Al-Kabir. Baru kenal Al-Wahhab. Menurut Anda bagaimana? Iya, bagus, Pak, begitu. Begitu. Tapi kalau Terima kasih, Pak. Terima kasih. tapi kalau begini dia punya soal, semua jawaban bisa benar ini, ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kita lihat di bagian mana lagi kira-kira yang yang masih mengalami kesulitan selain membuat soal host dan sebagainya, kira-kira apa? Untuk membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian, apalagi? Nah, cuma sampai situ, Pak, di rubrik. Cuman sampai di situ. Oke, Ya, oke. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh? ya,
Boleh, bisa Pak, bisa. Oke, saya mengajukan beberapa pertanyaan secara acak. Silakan dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, bilang pas. Silakan. Ya, jelaskan bagaimana saudara mengembangkan pembelajaran terkait dengan satu, perumusan IPK, dua, tujuan pembelajaran ABCD, dan tiga, pendekatan teknologikal pedagogikal content knowledge atau TPACK, dan empat, tidak kelihatan Pak yang empat Pak, Project based learning. project based learning. Ya, jadi untuk mengembangkan pembelajaran terkait dengan perumusan yang pertama IPK, eh, yang kedua tujuan ini, yang pertama adalah melihat capaian pembelajaran. Dengan melihat capaian pembelajaran, kemudian saya eh, merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian saya buat kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang meliputi ABCD atau audience, behavior, context, dan degree. Kemudian yang berikut saya terapkan pendekatan yang berbasis TPAC. Oke, Kemudian ya, cukup. Ini kita tadi belajar tentang apa? Bisa diidentifikasi kira-kira mana yang termasuk nilai P5 lalu mana nilai yang PPRA? Boleh? bisa Pak. Ya, Coba sebutkan. Bergotong royong ini masuk di P5, P5. Berikut. PPRA, PPRA, P5, P5, PPRA, P5, PPRA, musyawarah, musyawarah, PPRA, P5, P5. Oh, kalau yang ini, oke, oke. Sekarang pertanyaan saya, di sekolah sudah menerapkan project. Sudah Pak, Oke, Alhamdulillah. kalau begitu coba saya minta penilaian saudara tentang proyek itu. Penilaian. Bagaimana penilaian saudara tentang implementasi proyek P5 di sekolah? Jadi, untuk penilaian proyek ini, pertama itu adalah kami di sekolah itu melakukan apa, pengamatan dulu Pak. Melakukan pengamatan sesuai dengan kondisi sekolah yang ada di sekitar juga. Hmm, Kemudian setelah itu kami musyawarahkan bersama dengan guru-guru. Kemudian setelah itu kami membuat jadwal. Kemudian kami memilih apa? Setelah jadwal membuat tema. oke. Kemudian menyusun tim. Hmm, Kemudian kami mendesain proyek yang akan kami buat dengan peserta didik. Kemudian membuat rencana kerja. Kemudian menentukan metode evaluasi. Kemudian yang berikut adalah pelaksanaan proyek itu dengan cara mensosialisasikan kepada siswa, kemudian orang tua juga, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian memonitor pelaksanaan kegiatan, kemudian yang berikut adalah mengevaluasi, yang terakhir adalah mendokumentasikan. oke. Berikutnya, kira-kira kemarin waktu melakukan penelitian tindakan kelas, apa kendalanya? PTK Pak, Ya, apa iya, kendalanya? kendala itu Ya, dalam apa? Melihat usaha. permasalahan yang ada, Pak. Apa arti Pak?
Oke. Silakan. Iya, Eh, dengan melihat permasalahan yang ada di sekolah, oke, ya, itu saja. Cukup. iya Pak, Oke, Nur Leli, terima kasih atas jawabannya. ya Pak. Ujiannya. Mudah-mudahan kita ber bisa melihat lagi bagian-bagian yang perlu untuk kita klarifikasi bersama. Mari kita tutup ujian ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.